Tawaran bantuan terus mengalir sejak Tiko viral merawat ibundanya selama belasan tahun. Di rumahnya yang mewah tapi tidak terawat, Tiko mengurus ibunya dengan kondisi mental terganggu tanpa fasilitas apapun. Sejak itulah ia viral, hingga semua orang pun berbondong-bondong ingin membantunya. Sekaligus ramai-ramai membersihkan rumah Tiko supaya layak huni. Dan sejak kabar tersebut diketahui publik, membuat banyak orang yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan serta kesempatan kerja kepada Tiko. Salah satunya datang dari seorang pengusaha viral John LBF yang memberikan tawaran pekerjaan untuk Tiko. Namun, dengan halus Tiko pun juga menolak tawaran pekerjaan dari John LBF. Tapi mengapa Tiko menolak tawaran pekerjaan dari John LBF? Ternyata ada alasan mulia yang menyebabkan Tiko menolak pekerjaan dari John LBF. Di tengah kegembiraan Tiko setelah ibundanya pulang dengan kesembuhan, terselip sebuah kabar tidak sedap. Di mana kabarnya ada benda-benda misterius yang dikabarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Lalu, seperti apa klarifikasi dari Tiko akan kabar tersebut? Dan di tengah semua kegembiraan itu, rasa bahagia pun diresapi Tiko setelah dinyatakan selesai kejar paket B dengan predikat lulusan terinspiratif. Setelah wisuda, Tiko pun langsung melanjutkan kejar paket C yang setara dengan sekolah menengah atas. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak viral merawat ibundanya selama belasan tahun di rumah tanpa fasilitas, nama Tiko pun terus diperbincangkan. Bersama itu, simpatik dan juga bantuan pun mengalir hingga saat ini. Uluran tangan juga disampaikan oleh John LBF yang sedang hits. John secara terang-terangan memberikan tawaran pekerjaan dengan gaji yang fantastis untuk ukuran Tiko. Saat John kembali mendatangi rumah Tiko, terungkap alasan menyentuh hati yang membuat Tiko pun menolak tawaran pekerjaan itu. Akibat penolakan itulah, John pun hanya bisa menunggu sampai Tiko menemukan dorongan hati untuk bekerja dan tentu saja sambil merawat Ibu Eni. Kita juga susah juga, tapi kan saya udah kemarin sudah ulang lagi dan mohon maaf deh, ini biar kita juga sama-sama ini. Kenapa sih abang pengen banget adik bisa kerja dan lain-lain, tapi kan kembali lagi kan harus dari dianya, jangan dipaksa gitu. Kalau aku juga sih nggak mungkin, masa ya kan bang kita 100 juta gimana ya gitu kan. Masalah gaji juga, kalau Tiko kurang dari 10 juta mungkin kan ada kebutuhan 20 juta, yang diminta apa? Bukan diminta lagi, saya maksa, ayo dong cepetan apa, abang apa kayak gitu, udah cuman kayak listrik, ya udah sekalian listrik seumur hidup abang yang tanggung, saya bilang, ya kan. Terus maksa elektronik aja, AC nggak mau, malah itu temennya ngompor-ngomporin dia, PS5 kok, beneran Tiko PS5, itu saya paksa dulu, nggak bang, ini anak nggak tahu deh, saya nggak ngerti. Sebenarnya memang tertarik, tapi untuk saat ini mungkin aku bukannya nggak mau menerima tawaran Bang John, tapi sementara aku mau fokus ke kestabilan mental ibu. Tenang aja kan, seumur hidup temannya. Insya Allah nanti kalau memang aman, iya, pasti mau dia, orang gue tiap hari WA-an, aman. Ya pokoknya nanti kalau mungkin ada perubahan pikiran yang pasti saya ngikutin. Sebagai seorang pengusaha sukses yang awalnya tidak punya apa-apa hingga sukses seperti sekarang ini,
John LBF merasa tersentuh untuk membantu Tiko. Dan itulah yang terjadi, Tiko bukan tipe orang yang mudah memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya sendiri. John bahkan sangat heran dengan sikap Tiko yang cenderung tidak materialistis dan tidak ingin memanfaatkan momentum viral untuk mendapatkan keuntungan pribadi. John pun melihat sendiri bagaimana Tiko menolak bantuannya, termasuk juga bantuan untuk renovasi rumah. Namun, meski Tiko menolak tawaran pekerjaan darinya, John LBF tetap kagum dan juga respect dengan alasan penolakan Tiko tersebut yang ingin fokus untuk menjaga Ibu Eni, ibunda tercintanya. Sebenarnya aku bukan menolak secara ini ya, tapi emang kemarin kan teman-teman YouTuber semua kan memang udah di dalam dan mereka juga emang udah niat baik awalnya untuk membereskan rumah. Aku nggak enak maksudnya ke mereka juga untuk kalau tiba-tiba ada maksudnya Bang John membantu ini. Jadi mungkin Bang John melengkapi kekurangannya aja. Jujur, menurut saya itu langka banget. Kenapa? Saya tuh tiap hari nih WA dia nih. Saya tanya, Dek, butuh apa? Sampai akhirnya kayak misalkan kita mau maksa juga takut nyinggung juga gitu. Orangnya bener-bener deh. Saya tuh mentalnya itu luar biasa banget nih anak gitu loh. Ibarat ya maksudnya ya kan saya mampu lah gitu loh. Pakai minta 100 juta kayak apa-apa kayak gitu loh, nggak mau demi Allah. Makanya sampai kemarinnya saya paksa apa deh, ayo tolong apa ini, nggak mau. Dia tuh nggak yang bukan yang apa ya, yang gila materi, gila apa. Banyak perkembangan menarik dari Tiko, Ibu Eni dan rumah mereka yang kini terlihat bersih. Tapi di balik kabar bahagia tersebut terdapat kabar bahwa ditemukannya benda-benda misterius di rumah mereka. Lalu seperti apa Tiko membantah dan juga mengklarifikasi kabar yang simpang siur tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah kesibukan masyarakat yang bergotong royong untuk membersihkan rumah Tiko, tiba-tiba saja terselip kabar adanya benda-benda misterius yang begitu mencurigakan. Dengan tegas, Tiko pun membantah kabar yang berseliweran bahwa kabar tersebut 100% tidak benar adanya. Tiko pun juga menegaskan bahwa tidak pernah ada barang-barang misterius dan juga mencurigakan yang ditemukan di kediamannya. Nggak ada sih sebenarnya, itu nggak ada yang namanya barang-barang yang ditemukan seperti itu sih, karena memang selama aku tinggal di rumah pun nggak ada itu barang. Selama aku hidup nggak ada, karena memang kalau ada pun kan juga aku nggak mungkin betah di rumah gitu. Nggak ada. Memang belum pernah ada ditemukan barang berarti? Belum pernah memang ada ditemukan barang, nggak pernah. Kalau aku sendiri percaya adanya hal gaib, tentu percaya, kan kita memang hidup berdampingan. Tapi memang itu sih kembali kepada seumur hidup aku nggak pernah melihat hal seperti itu. Bagi Tiko, pihak-pihak yang menyebarkan bahwa ditemukannya barang-barang misterius yang ditemukan di rumahnya adalah kabar hoax dan tidak benar. Selain itu, Tiko pun tidak pernah terpikir bahwa kondisi mental yang dialami oleh Ibu Eni saat ini adalah tindakan di luar nalar oleh seseorang kepada ibunya. Bagi Tiko, apa yang terjadi saat ini pada kondisi mental ibunya adalah murni karena pengalaman pribadi Ibu Eni yang sangat berat dan sulit, hingga mental Ibu Eni pun menjadi terguncang. Dan tentu saja kondisi Ibu Eni saat ini pun untuk menjadi normal seperti sedia kala adalah prioritas dari Tiko. Nggak pernah sih, memang karena kondisi mentalnya aja gitu.
Itu juga nggak tahu ya, itu mungkin berita-berita giringan-giringan juga. Soalnya karena memang ya kondisi mamah itu pun memang karena mungkin depresi, karena kondisi yang tiba-tiba jatuh gitu kan. Jadi mungkin itu hanya kondisi mentalnya aja, bukan yang menyangkut pautkan dengan hal yang tadi itu, bukan. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Selama kurang lebih aku tinggal sama mamah berdua 12 tahun itu nggak ada masalah hal-hal yang seperti itu sih. Nggak ada sih selain hawa yang sepi, memang karena memang rumah kan tinggal berdua doang. Jadi selain rasa yang kesepian gitu ya nggak ada sih. Kalau itu sih nggak tahu ya, tergantung sudut pandang tetangga ya, karena memang kan aku juga nggak bisa melihat apa yang mereka lihat gitu. Kalau mereka melihat yang seperti itu ya nggak tahu juga ya, karena memang aku nggak merasakan yang tinggal di rumah. Di sisi lain, seperti apa kebanggaan Ibu Eni ketika melihat Tiko merampungkan sekolah dengan predikat lulusan terinspiratif? Benarkah prestasi ini dipersembahkan Tiko untuk sang ibu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kebahagiaan sepertinya datang silih berganti menghampiri Tiko. Mulai dari rumahnya yang sudah bersih, hingga kondisi kesehatan Ibu Eni yang mulai membaik. Puncak dari rasa bahagia itu terjadi saat Tiko diwisuda dari program Paket B. Tidak hanya sekedar selesai sekolah, Tiko pun menjadi lulusan terinspiratif. Meski senang, Tiko tidak ingin larut dalam kegembiraan. Kelulusannya itu pun ia persembahkan untuk ibundanya yang selama ini telah dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Memang kan setelah lulus di paket B kemarin memang masih ngelanjut di paket C sekarang gitu. Jadi tetap harapannya nanti tetap ngelanjut untuk nyelesain wisuda paket C nanti gitu. Bangga sih. Bangga sih. Bangga. Karena pada dasarnya anak laki-laki itu kan sayang sama ibu ya. Terus dia ngerawat ibunya, ternyata punya prestasi juga di luar itu. Seneng banget sih. Kalau nyangka nggak nyangka, sebenarnya nggak nyangka ya. Karena nggak tahu awalnya kan prestasinya seperti apa, dan nggak pernah ngobrol juga sama gurunya di sekolah. Begitu dapat kabar jadi lulusan terinspiratif ya seneng banget sih. Selesai kejar paket B yang setara dengan SMP, Tiko pun segera melanjutkan program paket C untuk mengejar ijazah setara SMA. Rencananya, setelah semua itu selesai, ia pun juga akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Meski diungkapkan dengan agak pesimis, tapi niat kuliah pun sangatlah besar. Dan itu pun didukung oleh John LBF yang siap memberikan beasiswa untuk kuliah Tiko. Ini sih kan aku udah menerimakan sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Nah, sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Menara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha sendiri. Ya memang saat ini kan juga lagi menempuh pendidikan juga paket C kan, yang kemungkinan lulusnya nanti estimasi di tahun 2025, karena memang kan program paket C itu mengikuti sekolah formal 3 tahun dari awal lulus paket B kemarin baru wisuda sampai terhitung nanti 3 tahun ke depan. Ya mungkin 2025 lanjut ke kuliah kalau memang nanti memungkinkan untuk kuliah ke depannya gitu. Memungkinkan lah. Kan ada abang nanti support full semua biaya kuliahnya support full. Saya ini pengusaha ya teman-teman. Pengusaha itu yang dipegang tuh omongannya. Kita itu kalau udah ngomong A ya harus jadi A. Dan apalagi gini ya, ikrarnya saya sama Tiko ini kan dia secara sadar mau jadi adik angkat saya. Ya saya silaturahmi ke sini
ya antara adik sama abang silaturahmi, nengokin, ya kan, nanyain kabar, lihat kabar. Nanti kan ada waktunya juga Tiko akan ke rumah saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.